Jangan terlalu pelit. Adik-adik sekalian, saya belajar dari hidup saya, berapa banyak keutamaan yang saya dapat dari hebatnya sedekah. Sampai jam berapa ini, Dek? Selesai, Mi? Jam berapa, Mi? Berapa menit lagi? 20 menit. Ini saya ajak ki motivasi ya. Ini kisah nyata, baru-baru saya alami. Saya pergi ambil cucianku di Jalan Sungai Sadang. Begitu saya mau ambil, ada penjaganya tuh, 4 orang. Saya kasihlah uang tas 100 ribunya. 4 orang berarti 400. Saya keluar, saya dapat tukang parkir. Kasih 50 ribu. Nggak lupa sama itu. 50 ribu dikasih tukang parkir. Kalau pilkada pasti saya pilih. Sudah. Berapa uangku keluar? 450 ribu. Sudahlah. Pergi mengajar, pulang ngajar, sampai di kantor Jalan Kakak Tua. Tiba-tiba ajudannya seorang kaya di Sulawesi Selatan, namanya Pak Edi Baramuli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ki? Ini ada salam dari Puang Edi. Maksudnya? Ada ini titipan. Maksudnya apa? Sini maki ke kantor. Di mana Ustaz? Kantor Kakak Tua. Datang nih. Begitu datang buka pintu cerita. Assalamualaikum Ustaz. Dia ambil di kantongnya amplop. Ini ada titipan dari Puang Edi. Maksudnya nah saya lama tidak ketemu. Padahal dalam hatiku cepat mau kok. Sudahlah. Basa-basi tolak-tolak. Saya tidak. Sudah. Pas sudah pegang dalam hatiku. Cepat mau kau pulang. Kamu kilesinya ini. Masya Allah. Pulang. Saya buka itu amplop. Berapa uangku keluar, Dek? Pagi-pagi. 450. Pas saya buka, berapa ya Allah ganti? Pagi, sore Allah ganti. Berapa? 10 juta. Belajar ki sedekah. Allah tidak lihat besarnya. Pernah lagi apa? Ada pagi-pagi datang ke rumah. Pinjam uang. Saya bilang, biar saya kasih pinjam, tidak kasih kembali. Sudahlah, kasih saja uang 150 ribu. Kan tidak enak kasih kecewa. Sudah kasih, tiba-tiba ada lagi ibu-ibu datang. Dan ibu-ibu datang, Assalamualaikum. Saya bilang, sama istriku. Karena perempuan kita hadapi. Pinjam juga uang rupanya. Saya bilang, jangan kasih pinjam, tidak bisa nak bayar kodok. Kasih saja uang 200. Pulang. Berapa uangku keluar pagi-pagi? 350 ribu. Sore menelpon yang punya pesantren yang di Pangkep, Haji Masrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustaz Samsi Ali di sini Ustaz, di Wong Solo. Sini ki kumpul-kumpul. Gila saya telepon istriku. Minta maaf sayang. Apa tahu? Sunnah itu panggil sayang sama istri. Pahala. Kita waktu udah dipacari sayang-sayang. Sekalinya jadi istri. Gelek-gelekku. Insyaallah. Sudah saya bilang minta maaf saya. Saya janji makan malam tidak jadi. Tiba-tiba ada panggilan ke Wong Solo. Ketemu Ustaz Samsi Ali. Sudah ceramah. Selesai ceramah, Ustaz Samsi Ali dikasih honor. Maksudnya tidak usah. Sudah ada. Tiba-tiba itu keluar tadi tikungan ke saya itu amplop. Kenapa saya bukan ceramah? Dalam hatiku cepat kok. Masya Allah. Begitu dipaksa saya dengan ikhlas. Saya bilang, alhamdulillah rezeki. Saya naik mobil, saya buka. Berapa keluar pagi? 350. Berapa gantinya? 15 juta. Coba. Adik-adik, kalau ada mau ki jadi pengusaha muda, belajar ki sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Percaya itu. Percaya ki. Ada lagi pengalamanku ini. Selesai Ramadan. Kumpul-kumpul honor. Hitung. Saya bilang sama istriku, kita bangun masjid di kampung. Siap. Bangun. Baru niat itu, suruh gambar, panggil arsitek, gambarkan seperti ini. Sudah, jadi gambar, apa yang terjadi? Baru niat gambar, tiba-tiba alhamdulillah, saya dapat bantuan orang yang namanya tidak sangka-sangka, langsung dapat 400 juta. Coba, keajaiban sedekah. Tidak jangkit tunggu kaya.
Jangan ki bilang banyak Pak, tua Pak kun aku sedekah. Iya kalau tua ki, kalau mati mendadak ki. Apa ya? Coba, bersedekah. Kalau kita tidak punya sedekah dengan harta, sedekahlah dengan ilmu. Gimana caranya? Update itu apa namanya itu? Share itu ceramah taklim malam ini. Share itu pahala, amal jariah. Adik-adik ingat tak kisah Quran? Ketika kita meninggal dan digosok itu mata, lalu kita berkata, hari apa ini? Malaikat berkata, mati mako. Ini kau sudah mati. Lalu apa kita bilang? Ya Allah, kasih kembali saya. Palisu kalinoe puang. Kasih kembali saya ke dunia, meskipun sesaat saja. Kembalikan saya ke dunia, meskipun sesaat. Untuk apa? Sholat? Bukan. Untuk puasa? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata kata jenazah, saya sedekahkan harta yang aku miliki. Coba. Kenapa? Sholat dinikmati pada saat kita sholat. Puasa dinikmati pada saat kita puasa. Haji kita nikmati pada saat haji. Sementara sedekah, meskipun kita sudah wafat, sedekah itu tetap mengalir. Itulah amal jariah. Kan? Mulai makin ada teman tak, kita lihat kasihan, biar makan susah, bantu. Ada Indomie bos. Ada kirimannya dari bapakku 10 bungkus. Ambil muka 2. Jantungku banyak-banyak. Kasih 2 bungkus. Coba gitu. Dendek. Dan itu kalau orang susah kita bantu, tidak lupa sampai kiamat. Saya dulu kan ikut-ikut mengetik komputer. Dulu belum ada itu namanya laptop. Apakah Windows ke apa namanya itu zaman dulu. Yang masih besar itu anunya. Apakah namanya itu? Flash disk apa? Sekarang itu flash disk kan kecil-kecil. Itu disket namanya dulu. Karena kita ini numpang mengetik. Ada senior saya orang Jakarta. Ya, numpang mengetik skripsi. Kapan mengetik saya? Selesai pindah pakai. Jadi tidur mak dulu. Saya selesai tidur dulu kau kerja dulu. Jam 1 selesai baru mana kasih bangun. Kau lagi giliran. Baru mengetik. Dan apa yang terjadi? Sampai detik ini tidak bisa saya lupa itu temanku. Begitu baiknya. Sedekahlah. Kalau kita orang baik, ada harta tak, lebih dari teman tak, bantu. Dan siapa tahu rahasia Allah. Hari ini kita baik, hari ini banyak duit tak. Besok lusa ketika 20 tahun yang akan datang, justru kita yang sengsara, dia yang jadi hidupnya. Saudara-saudara sekalian, bakil, pelit adalah temannya setan. Orang kaya, kata anak Allah, ada 3 orang yang paling aku benci. Ada 3 yang dibenci, ada yang paling dibenci. Yang paling dibenci Allah adalah ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa saja? Kaya ilmu sombong, dibenci Allah. Kaya harta sombong, dibenci Allah. Bakil. Nah, oleh pengajian ini, mari pulang ini belajar makin bersedekah. InsyaAllah Allah pasti ganti. Coba buka Quran. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah. Ibarat menanam 1 biji. 1 biji kita tanam, berapa gantinya? Allah dalam Quran dijelaskan 1 biji maka tumbuh 7 bulir. 7 bulir. Dan setiap bulirnya mengandung berbuah 100 biji. Artinya 1 kita belanjakan jalan agama Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Coba makin. Mulai besok amalkan itu bos. Coba beda. Jangan pernah memulai hari tanpa sedekah. Tidak mesti banyak. Tiap hari ada. Wah, 5 rupiah, 500 perak. Mulai dari kecil-kecil. Apalagi kalau kita biasakan. Ada kebiasaan almarhum bapak saya. Selalu tukar uang koin. Tiap hari dia bawa ke masjid. Untuk apa? Celengan. Ya. Karena zaman itu 100 rupiah. 100 rupiah zaman itu, sudah banyak sekali. Nah itu dia bawa. Saya masuk tiap hari. Dan Allah menilai bukan besarnya, tapi rutinitasnya. Yang bahasa agamanya istiqamah. Coba mulai besok. Masuk lagi sedekah. Tidak bisa sedekah duit. Tidak sedekah dengan ilmu.
maka sedekahlah dengan cara apa? Jangan mengganggu orang. Itu sedekah. Kita tidak bisa kasih tetangga kamarta Indomie. Tidak bisa kita kasih tetangga kamarta kopi. Maka cara apa? Jangan Tommy kita ganggu. Yang mentang-mentang kita punya tap besar, kasih bunyi tap besar-besar. Kan biasa ada orang yang egois. Ih, ngapai? Radio-radioku, tap-tapku, saya bayar listrik, khusus kok. Nah bilang tetangga tak, telinga-telingaku, pintu-pintuku. Kenapa itu suara radiomu masuk di telingaku? Itu kan bisa kayak begitu.